Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas di antara penghinaan gembong Wahabi, yaitu Ibn Taimiyah kepada Ali bin Abi Thalib dengan meragukan keislaman beliau. Namun sebelumnya kami akan paparkan beberapa riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib yang nantinya para pemirsa dapat membandingkan antara sikap ulama muslimin dengan Ibn Taimiyah dan gerombolannya. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditaklik oleh Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 136. Setelah menyebutkan sanad dari Abi Ishaq, dia berkata, "Aku bertanya kepada Qasam bin Al-Abbas, apa yang menyebabkan Ali pewaris Rasulullah dan bukannya kalian?" Dia menjawab, "Karena dia adalah orang yang pertama mengikuti, yaitu beriman pada Rasulullah sebelum kami, dan orang yang paling dekat dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi." Berkata Al-Hakim, hadis ini sanadnya sahih, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Komentar Az-Zahabi dalam talkhisnya, sahih. Dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18 yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan pertama tahun 2015, halaman 314. Dari Ibn Abbas dia berkata, Ali pernah berkata di zaman Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yaitu murtad? Kemudian beliau berkata, demi Allah, saya tidak akan berbalik ke belakang, yaitu murtad, setelah Allah yang maha tinggi memberi kami hidayah. Demi Allah, apabila beliau sallallahu alaihi wa alihi wafat atau terbunuh, niscaya aku akan memerangi apa-apa yang beliau perangi hingga aku mati. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah saudaranya, walinya, putra pamannya, dan pewarisnya. Maka siapa yang lebih berhak dariku mengenai hal itu? Berkata Al-Haythami, telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya adalah perawi yang sahih. Setelah para pemirsa menyimak dan melihat rujukan riwayat dari kitab ulama muslimin mengenai kedudukan Ali bin Abi Thalib di dalam Islam, sekarang mari pemirsa simak apa komentar Ibn Taimiyah selaku imam besar kelompok Wahabi tentang pribadi Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab Minhajus Sunnah karangan Ibn Taimiyah, jilid 7, cetakan pertama tahun 1986, halaman 155. Ibn Taimiyah berkata, perkataannya, yaitu perkataan Alamah Al-Hilli, seorang ulama Imamiyah, dan keutamaan ini dilarang, tidak ditetapkan kepada sahabat yang lain, yaitu karena Imam Ali adalah orang yang pertama masuk Islam. Tertolak karena manusia berselisih tentang siapa yang pertama masuk Islam. Ada yang mengatakan Abu Bakar yang pertama masuk Islam, maka keislamannya lebih dahulu dibandingkan Ali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Ali telah masuk Islam sebelum dia, akan tetapi Ali saat itu masih kecil, sedangkan keislaman anak kecil masih diperselisihkan oleh para ulama, dan tidak ada perselisihan bahwa keislaman Abu Bakar lebih sempurna dan lebih bermanfaat, maka dia lebih sempurna dalam kedahuluan Islamnya dengan kesepakatan. Inilah kebencian Ibn Taimiyah kepada Ali bin Abi Thalib, yang mana dia telah menganggap salah satu kemuliaan beliau alaihissalam menjadi tidak bernilai. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib derajatnya sama seperti para sahabat yang lain, tidak memiliki keistimewaan yang menjadikannya lebih unggul. Kalimat Ibn Taimiyah, sedangkan keislaman anak kecil masih diperselisihkan oleh para ulama, menunjukkan keberatan hatinya untuk mengakui kedudukan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ibn Taimiyah meragukan keislaman beliau. Mari simak pernyataannya berikut ini. Dalam kitab Minhajus Sunnah, jilid 8,
halaman 285. Ibn Taimiyah mengatakan, yang ketiga, dikatakan sebelum Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tak seorang pun yang beriman dari Quraisy, baik yang laki-laki, anak kecil, dan perempuan, serta 3 khalifah, dan tidak pula Ali. Dan jika dikatakan tentang 3 khalifah bahwa mereka pernah menyembah patung, demikian halnya anak-anak, yaitu Ali dan lainnya. Jika dikatakan kafirnya anak kecil, tidaklah seperti kafirnya seorang yang baligh. Dapat pula dikatakan imannya anak kecil, tidaklah seperti imannya seorang yang baligh. Maka kukuhlah bagi mereka yang baligh hukum iman dan kufur. Juga berlaku bagi Ali hukum kufur dan iman di saat dia belum baligh. Sementara anak yang lahir dari kedua orang tuanya yang kafir, berlaku atasnya hukum kufur di dunia. Inilah kaidah yang ditetapkan oleh Ibn Taimiyah, yaitu jika seorang anak lahir dari kedua orang tua yang kafir, maka anak tersebut juga dihukumi kafir. Tanpa disadari oleh Ibn Taimiyah dan para pengikutnya dari kelompok Wahabi, telah menjurus ke arah tuduhan pribadi Rasulullah karena keyakinan mereka bahwa kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kafir. Nauzubillah. Berarti di saat Rasulullah masih kecil pun dapat dihukumi kafir. Ternyata bukan hanya Ali bin Abi Thalib yang tidak diperhitungkan keislamannya. Bahkan Rasulullah pun dalam pandangan Ibn Taimiyah memiliki hal yang sama. Semua ini berangkat dari kebencian Ibn Taimiyah dan kelompok Wahabi kepada keluarga suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa hukumnya bagi yang membenci mereka, yaitu keluarga Nabi? Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditaklik oleh Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 161. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, wahai Bani Abdul Muthalib, sungguh aku memohon kepada Allah 3 hal, agar mengokohkan yang berdiri di antara kalian. Maksudnya yang sudah masuk Islam, memberi petunjuk bagi yang tersesat di antara kalian, dan mengajarkan bagi yang belum mengetahui di antara kalian. Dan aku juga memohon kepada Allah agar menjadikan kalian orang-orang yang dermawan, pemberani, dan penyayang. Jikalau seseorang beribadah di antara rukun dan makom, lalu dia melaksanakan sholat serta puasa, kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan membenci Ahlul Bait Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan masuk neraka. Al-Hakim berkata, hadis ini hasan sahih sesuai syarat Muslim, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Muslim. Riwayat yang senada juga dikutip oleh Al-Albani, salah satu ulama idola kelompok Wahabi, dalam kitabnya berikut. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah karya Al-Albani, jilid 5 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 643 sampai 644. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang membenci kami Ahlul Bait, melainkan Allah akan memasukkannya ke neraka. Al-Albani berkata, Al-Hakim telah meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Fudail sampai kalimat dari Abu Sa'id Al-Khudri sampai kalimat Al-Hakim berkata, hadis sahih sesuai syarat Muslim, dan nilai hadis tersebut seperti yang dia katakan.